Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak, tapi saya Laskar Kristus. Shalom Laskar Kristus. Kita jumpa lagi dalam ibadah KOK Kids yang istimewa pagi ini. Kak Wiwin percaya adik-adik semuanya sudah mandi, sudah rapi, sudah cantik, dan sudah siap bawa Alkitab, juga alat tulis. Karena anak-anak KOK Kids adalah luar biasa. Nah, sekarang Kak Wiwin mau kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kalau Kak Wiwin nanti bilang, Laskar Kristus, semuanya siap. Lalu tulis di grup WA masing-masing ya. Tulis siap. Yang paling cepat dan paling panjang itu yang paling semangat. Oke? Siap semuanya? Laskar Kristus siap. Iya, kalian luar biasa. Oke teman-teman, kita sambut ibadah pagi hari ini bersama-sama. Selamat beribadah. Shalom. Apa kabar adik-adik? Luar biasa kalau aku, Kak. Kalau di belakang kakak, luar biasa. Yes, mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji meninggikan nama Tuhan, sebab Dia Tuhan yang selalu ada buat kita. Haleluya. Kita semangat memuji Tuhan ya teman-teman ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, yes, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Lakukan sama-sama. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi, yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Yeah. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, sebab Dia yang luar biasa. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang hijau membentang. Yesus besertaku terbang, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di
Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Ya Tuhan, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus, karena Engkau Yesus. Oh, karena Engkau Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah lagi dong buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Semuanya berani untuk kita mendaki gunung, melewati lembah? Berani nggak ayo? Kamu nggak berani ya? Kakak, aku takut. Loh. Kenapa? Tisha, takut kenapa? Takut mendaki gunung. Loh, kenapa takut? Kan ada Tuhan Yesus ya Kak Allah. Iya, kita anak-anaknya Tuhan, kita nggak boleh takut. Yang pasti kita harus membaca firman Tuhan, kita jadi anak-anaknya Tuhan. Dan kalau kita jadi anaknya Tuhan, kita harus berani tampil beda. Haleluya. Dan di rumah juga ikut pakai gerakan ya. Kita mau menyanyi buat Tuhan Yesus. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berani tampil beda. Yeay. Sekali lagi ya, kita ulang pujian ini luar biasa. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Amin. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Berani tampil beda. Terakhir, berani tampil beda. Yeay, haleluya. Kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu menjadi kekuatan buat setiap kita. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang baik buat setiap kami. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku.
firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong. Sekali lagi dan segenap hati kita katakan, firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas setiap pujian yang telah kami naikkan. Kau Tuhan yang disukakan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau Tuhan yang menjagai setiap kami. Menyampaikan isi hati-Mu untuk setiap anak-anak yang mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Halo, shalom teman-teman yang luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Wah, Kak Iwan percaya kabarnya pasti baik, kabarnya pasti luar biasa, bahagia, sukacita. Apalagi sekarang sudah boleh masuk sekolah. Sudah ada yang masuk sekolah kan? Dari yang TK, SD kelas 1 sampai kelas 6. Ada yang lebih di atasnya lagi, sudah beberapa sudah boleh masuk sekolah. Ketemu teman-teman baru, merasakan suasana kelas yang baru. Wah, pasti senang sekali. Nah, hari ini Kak Iwan mau sampaikan sesuatu yang penting, bagus sekali, harus teman-teman tahu. Apa itu? Kak Iwan hari ini mau sampaikan tentang anak Tuhan yang kreatif. Ayo diulang sekali lagi ya, siap? 1, 2, 3. Anak Tuhan yang kreatif. Kak Iwan, kreatif itu apa ya? Nah, sekarang Kak Iwan mau ambil sesuatu dulu. Siap ya? Siap? Hup. Nah, ini dia. Apa ya ini? Ini kertas. Tapi kertas ini sudah terpakai. Sudah ada coret-coretannya tuh. Lihat tuh teman-teman ya. Nah, kertas ini masih bisa dipakai nggak? Nggak bisa. Tunggu dulu. Yang bilang nggak bisa, mungkin dia kurang kreatif. Tapi kalau yang kreatif, nih Kak Iwan kasih contoh. Ini kertas bekas, sudah terpakai. Buat nulis lagi nggak bisa. Tapi buat yang lain bisa nggak? Oh, tentu bisa. Kalau kita kreatif. Nah, Kak Iwan mau tunjukin sesuatu ya. Oke, siap. Kak Iwan muter dulu supaya kalian nggak lihat. Kak Iwan mau buat apa? Siap. Oke, siap. Nah, jadi pesawat mainan. Wah, siapa yang suka bikin seperti ini? Ini dibikin dari kertas bekas, bisa buat mainan nih. Lihat, awas. Wah, keren kan? Terus bisa jadi apa lagi? Satu kali lagi, bisa jadi apa lagi ya? Nah, pesawat lagi. Tapi pesawatnya bentuknya beda ini. Seperti burung. Wah, keren ya, bagus. Ini kalau kreatif seperti ini, bisa bikin pesawat dari kertas bekas. Bisa terbang nggak? Coba kita lihat. Wah, bisa terbang tapi ini Kak Iwan buatnya buru-buru jadi nggak bagus hasilnya. Itu namanya kreatif. Apa sih kreatif? Nih, ingat baik-baik. Kreatif itu adalah menemukan atau menciptakan hal-hal yang baru. Menciptakan hal-hal yang baru. Apa contohnya? Kertas bekas bisa kita buat mainan pesawat terbang. Itu namanya kreatif. Nah, sekarang Kak Iwan mau tanya, ada yang tahu nggak? Siapa yang paling kreatif di seluruh alam semesta ini? Siapa ya?
Siapa yang paling kreatif di seluruh alam semesta ini? Ada yang tahu nggak? Oh, pasti nih teman-teman sudah pada tahu. Yang paling kreatif di seluruh alam semesta ini jawabannya cuma satu. Siapa dia? Tuhan. Kenapa Tuhan kreatif? Oke, Tuhan itu sangat kreatif. Siapa yang pernah lihat pelangi? Nah, nanti Kak Ivan akan tampilin gambar pelangi di sini nih. Lihat pelangi semua. Wah, siapa yang pernah lihat pelangi? Pelangi bagus ya? Pelangi bagus. Siapa yang buat pelangi? Tuhan. Lalu, siapa yang pernah lihat bunga mawar berwarna merah? Bunga mawar berwarna merah. Wah, bagus ya? Siapa yang buat coba? Tuhan. Siapa yang pernah lihat bunga mawar warnanya ungu? Ada nggak bunga mawar warna ungu? Ada. Lalu siapa yang buat itu? Tuhan kita. Wah, Tuhan kita itu sangat kreatif. Bahkan Tuhan menciptakan kita. Menciptakan Kak Iwan, menciptakan kalian. Diciptakan dengan luar biasa. Ada tangan yang bisa bergerak. Ada mata yang bisa berkedip. Nah, ada telinga yang bisa mendengar. Bukankah Tuhan kita itu sangat kreatif? Di dalam tubuh kita ini ada jutaan sel yang kecil-kecil yang kita nggak bisa lihat. Tapi Tuhan ciptakan itu semua. Wah, Tuhan itu sangat kreatif teman-teman. Lalu kalau Tuhan kreatif, kita bagaimana dong? Coba Kak Iwan mau bacakan dulu satu ayat firman Tuhan supaya teman-teman mengerti. Dari kitab Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan lain sebagainya. Perhatikan, firman Tuhan katakan, Tuhan menciptakan kita segambar serupa dengan Dia. Berarti seharusnya kreativitasnya Tuhan pun diturunkan dalam hidup kita. Betul nggak teman-teman? Wong kita sama diciptakan seperti gambarnya Tuhan, serupa dengan Tuhan. Berarti termasuk kreativitasnya Tuhan pun harusnya kita punya. Kalau Tuhan kreatif, seharusnya anak-anak Tuhan pun juga kreatif. Nah, ada contoh nih. Bagaimana anak yang kreatif dan yang kurang kreatif. Contoh, satu kali di sekolah ada dua murid yang namanya Bono dan Boni. Siapa namanya? Bono dan Boni. Ini contoh ya. Bono dan Boni. Suatu kali gurunya kasih tugas. Anak-anak, tak kasih tugas, ibu guru kasih tugas, kalian buat video masak mie instan di rumah. Nah, masak apa teman-teman? Mie instan. Mie instan tuh mereknya apa ya? Banyak. Ada Indomie, ada Sarimi dan lain sebagainya. Nah, banyak ya mie instan. Lalu Bono dan Boni ini pulang ke rumah. Bono dalam pikirannya begini, masak mie, udahlah dimasak aja. Lalu dia sampai rumah bilang sama mamanya, "Mah, tolong videoin ya, aku mau masak mie, tugas dari bu guru nih." "Tugas apa?" "Masak mie instan." "Kamu masaknya gimana?" "Udah masak aja, yang penting aku ngerjain tugas." Lalu dia masak mie itu, direbus, dimasukin bumbu, ditaruh mangkok. Dah selesai. "Jadi ya Mah mie instannya?" "Oke, videonya udah jadi ya Mah?" "Oke," gitu. Itu si Bono. Masak mie instan, yang penting dia ngerjakan tugas. Lalu apa yang dilakukan Boni? Boni pulang, sampai ke rumah dia bilang sama mama, "Mama, besok pagi beli sosis ya. Beli bakso, beli ham dan lain-lain." "Untuk apa Boni?" "Aku mau masak mie instan Mah, ada tugas dari guruku di sekolah." "Oke," lalu mamanya beliin itu semua. Dibeliinlah sosis, ada bakso, ada sayur dan lain sebagainya. Lalu Boni mulai masak. Dimasaklah, dicampur dengan sosis, dicampur dengan bakso, dikasih telur, dikasih sayur. Wah, mie instannya jadi bagus sekali. Itu ibaratnya kalau Kak Iwan lihat, waduh langsung air liurnya netes. Enak sekali mie-nya ya, gitu. Nah, dari dua anak ini Bono dan Boni, siapa yang kreatif? Bono? Masa? Siapa yang kreatif? Tentu saja yang kreatif si Boni. Kenapa? Dia nggak asal ngerjakan tugas, yang penting aku ngerjain tugas. Wah, tapi ada juga yang malah lupa loh nggak ngerjain tugas. "Kamu ada tugas apa?"
Enggak ada mah. Padahal gurunya ngasih tugas, lupa. Tapi si Boni enggak, begitu dapat tugas dia kerjakan, dia dia tambahin sosis, tambahin bakso dan lain sebagainya. Akhirnya nilainya bagus enggak? Nilainya bagus sekali. Itu anak Tuhan yang kreatif. Nah, ciri anak Tuhan yang kreatif apa? Ayo, Kak Iwan mau kasih ciri satu aja anak Tuhan kreatif. Apa itu cirinya? Anak Tuhan kreatif cirinya satu, dia rajin. Ayo diulang sama-sama, 1, 2, 3, rajin. Nah, orang yang rajin, anak Tuhan yang rajin, itu ciri anak Tuhan yang kreatif. Teman-teman rajin berdoa enggak? Ayo, kalau berdoa cuman waktu mau makan, Tuhan aku mau makan pagi berkati amin. Nanti siang, Tuhan aku mau makan siang berkati amin. Mau tidur, Tuhan aku mau tidur berkati amin. Cuman begitu aja, itu berarti anak Tuhan yang kurang kreatif. Kalau anak Tuhan yang kreatif dia rajin. Disuruh berdoa sama mamanya, berdoanya nggak perlu disuruh terus. Tapi dia rajin berdoa, dia ambil waktu berdoa sama Tuhan. Doakan mama papa, doakan bangsa dan negara, doakan gereja, doakan teman-teman. Rajin, itu anak Tuhan yang kreatif. Lalu apa lagi? Rajin belajar nggak? Temannya yang lain rajin belajar, dia santai-santai nonton TV, main game terus. Handphone terus main game. Berarti dia kurang kreatif. Rajin baca firman Tuhan enggak? Baca Alkitab. Ayo, siapa yang rajin baca Alkitab? Kalau tidak rajin baca Alkitab, berarti dia masuk anak Tuhan yang kurang kreatif. Nah, kalau dia anak Tuhan yang enggak kreatif, terus berarti dia anak siapa dong? Wong Tuhan kita kreatif. Kalau disebut anak Tuhan, berarti dia harus kreatif. Kenapa? Karena Bapa kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Dan teman-teman tahu enggak? Kita ini anak-anak Tuhan harus jadi contoh bagi orang lain. Bagi anak-anak yang lain. Kalau kita ini kreatif, kita ini rajin, kita ini anak Tuhan, kita harus jadi contoh. Ayat yang terakhir yang mau Kak Iwan bacain buat kita semua. Ini nanti harus jadi ayat hafalan ya buat teman-teman. Ayat ini dihafal, ayatnya agak panjang. Tapi ini ayat harus dihafal supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang kreatif, yang bisa jadi contoh bagi anak-anak yang lain, bagi teman-teman yang lain, bagi semua orang. Ingat ya, ayat ini harus dihafal baik-baik. Perhatikan, Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kak Iwan ulang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius pasal 5 ayat 16. Ayo sekarang siapa yang mau jadi anak Tuhan yang rajin? Supaya apa? Kalau kita rajin, kita jadi anak Tuhan yang kreatif. Siapa mau kreatif dalam hidup ini? Jadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Jadi anak-anak Tuhan yang rajin berdoa, rajin belajar, rajin baca firman, rajin bantu orang tua dan sebagainya. Sehingga kita jadi anak Tuhan yang kreatif. Ayo sekarang yang mau jadi anak Tuhan kreatif, angkat tangan kananmu. Angkat tangan kananmu, Kak Iwan akan berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur jadi anak-anak Tuhan. Engkau Tuhan yang sangat kreatif. Engkau Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Dan hamba berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan yang ikut beribadah online saat ini. Mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang kreatif. Mereka rajin dalam hidup mereka. Dan mereka akan menjadi contoh bagi banyak orang. Bagi teman-teman mereka, bagi orang di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, mampukan anak-anak-Mu untuk menjadi anak Tuhan yang kreatif. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yuk yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua teman-teman. Oke teman-teman, semuanya sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, kali ini kita sambut edisi yang istimewa. Ada aktivitas buat kalian semuanya. Mau dengarkan? Oke, silahkan Kak Catur. Shalom teman-teman, bertemu lagi dengan Kak Catur. Semuanya masih semangat ya mengikuti kegiatan aktivitas.
Nah, aktivitas kita pagi hari ini kita mau membuat tempat pensil ya supaya pensil kita terlihat rapi ya. Ini ada tulisan di belakang dan di depan. Nah, alat dan bahan yang digunakan yaitu ada lem, cutter, gunting, selotip, alat tulis. Kemudian bahan-bahannya yaitu botol air mineral, kita perlu 3. Kemudian ada kertas origami, kemudian ada kertas asturo. Ya, di rumah misalnya ada kertas kado boleh dipakai atau kertas yang lainnya boleh. Kemudian nanti boleh juga hiasan. Nah, kita akan masuk di dalam cara membuat. Ya, kita potong botol air mineral ini. Ini Kak Catur ini tinggi dari botol air mineralnya 14 cm, 12 cm dan 11 cm. Boleh kalian mau berapa senti boleh. Nah, setelah itu kita akan potong kertas asturo setinggi botol yang sudah kita siapkan. Ya, kemudian pinggirnya diberi selotip. Ya, kita masuk dalam cara membuatnya. Nah, seperti ini. Oke. Pada saat nanti kalian menggunakan alat gunting atau cutter, jangan lupa kalian minta bantuan mama, papa ya. Nah, setelah itu kita bisa memberi hiasan di bagian atas. Hiasannya apa, Kak? Boleh sesuai dengan kreativitas teman-teman di rumah. Ingat ya, hati-hati memakai gunting maupun cutternya. Nah, sekarang sudah jadi ya, sudah dihiasi semua. Sekarang tinggal kita hubungkan. Nah, seperti ini ya. Sudah terhubung semua. Yuk, sekarang kita hiasi lagi ya dengan tulisan. Yeay, sudah jadi. Ya, kemudian di belakangnya Kak Catur juga membuat tulisan ya dari kertas origami juga. Boleh warna apa saja. Kak Catur pakai warna kuning. Joy. Nah, teman-teman, Kak Catur juga sudah menyiapkan untuk alas bawahnya supaya lebih rapi. Ya, kita mau pakai lem boleh, pakai selotip juga bisa. Tara, sudah jadi. Ore. Nah, kalian bisa mencoba membuat
tempat pensil ini di rumah dibantu oleh papa dan mama ya. Saat melakukan kegiatan ini kalian bisa video atau foto kemudian dikirimkan ke grup WA kalian masing-masing ya. Selamat mencoba kegiatan ini. Dan Yesus memberkati. Nah, itu dia aktivitas kita minggu ini. Semua jelas kan? Jangan lupa kita kerjakan sama-sama. Setelah itu kirim foto ke grup WA masing-masing ya. Nanti kakak-kakak pembina akan menilai karya kalian semuanya. Oke teman-teman? Nah, sebelum kita menutup ibadah pagi hari ini, jangan lupa yang akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, ini rekening di bawah ini ya. Silahkan. Nah, kalian bisa kirim melalui QRIS di bawah ini juga. Oke teman-teman, Kak Win percaya kita semua diberkati pagi hari ini. Yuk semuanya tetap semangat ya. Kita akhiri minggu ini dengan penuh sukacita dan kemenangan yang dari Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.